Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran yang beranggotakan Ahmad Raihan, Anggun Maya Sastika, Bambang Sutoyo, Dani Adisa Putra, Desti Ayu Francisca, Ihsanuddin Yusuf, dan Khairul Anwar Hidayat akan mempresentasikan mengenai pemasaran produk Coffee Wine. Kepada pemateri pertama yaitu Saudara Ihsan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Profil perusahaan, nama PT Winner Coffee Company, bentuk perusahaan perseroan terbatas atau PT, jenis usaha pengolahan perkebunan kopi, bentuk produk kopi bubuk, tahun berdiri 24 September 2021. Lokasi, Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Nomor telepon 080 0860 1234567. Email coffeewinner@gmail.com. Kode pos 34866. Selanjutnya adalah visi dan misi. Visi, terciptanya produk kopi lokal yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Misi, 1. Menghasilkan produk kopi yang berkualitas. 2. Selalu melakukan pengembangan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu tinggi. 3. Bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kuantitas produk sesuai kebutuhan pasar, serta dapat meningkatkan perekonomian. Selanjutnya ialah sejarah perusahaan. Winner Coffee merupakan perusahaan pengolahan kopi dari Kabupaten Lampung Barat. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 24 September 2021. Perusahaan ini didirikan atas dasar buah kopi yang melimpah, tetapi belum banyak perusahaan lokal yang mengolah kopi dalam bentuk kemasan. Hal itu menjadi peluang bagi kami dan para petani. Salah satu produk Winner Coffee yaitu adalah coffee wine, yang merupakan produk bubuk kopi yang diolah secara fermentasi sehingga menghasilkan cita rasa dan aroma seperti wine, namun tidak mengandung alkohol. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Saudara Dani, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan lingkungan perusahaan PT Winner Coffee Company. Terciptanya produk olahan wine coffee adalah sebagai upaya peningkatan kualitas dari produk kopi lokal yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi. Selain itu, wine coffee juga diproses dengan bahan-bahan yang terpilih sehingga menghasilkan produk kopi yang berkualitas dan rasa yang nikmat. PT Winner Coffee juga selalu melakukan pengembangan secara kontinu guna menghasilkan produk dengan mutu tinggi serta bersinergi dan berkolaborasi agar terpenuhi kuantitas produk sesuai kebutuhan pasar. Next. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan. PT Winner Coffee Company dimanajeri oleh Bambang Sutoyo, Desti Ayu Paramita sebagai bagian keuangan, Anggun Maya Sastika sebagai bagian administrasi, Ahmad Raihan sebagai bagian HRD, Khairul Anwar Hidayat sebagai bagian pemasaran, Dani Adisa Putra sebagai bagian produksi, Ihsanuddin Yusuf sebagai bagian perkebunan. Next. Selanjutnya adalah filosofi logo dari PT Winner Coffee Company. Yang pertama adalah kalimat Winner Coffee, yaitu yang berarti kopinya para pemenang. Yang berarti pemenang dari seluruh komoditas perkebunan kopi, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kualitas. Yang kedua adalah Siger Lampung. Secara visual berarti bahwa perusahaan Winner Coffee Company berasal dari Provinsi Lampung. Yang ketiga yaitu kapal naga, yang berarti perusahaan mampu menerima keberagaman dan berkolaborasi dengan berbagai macam perbedaan.
Selanjutnya adalah daun dan biji kopi, mengartikan bahwa perusahaan menggunakan bahan baku yang berkualitas sehingga menciptakan cita rasa yang memanjakan lidah konsumen. Selanjutnya adalah warna merah, melambangkan keberanian perusahaan dalam mengambil keputusan baik dalam segi pemasaran maupun segi inovasi. Selanjutnya adalah warna putih, melambangkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketulusan perusahaan dalam melayani keluhan konsumen. Yang terakhir adalah infinity, yang berarti tidak terbatas. Memiliki arti bahwa perusahaan akan terus bersinergi dalam hal inovasi dan akan terus menghasilkan produk olahan kopi yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dani. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Desti Ayu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya, produk kopi wine. Kopi wine merupakan kopi fermentasi yang dijemur utuh dan setelah cukup waktu baru dikupas. Sebelum dijemur, kopi mengalami proses pembusukan atau fermentasi yang dibungkus dengan karung atau bahan lain, misalnya plastik yang tidak kedap udara. Aroma kopi yang timbul menyebabkan nama disebut kopi wine karena hampir mirip dengan minuman wine anggur. Namun untuk rasanya sendiri tidak. Kopi ini tidak mengandung alkohol seperti minuman wine anggur yang dikenal masyarakat. Kopi dipetik tanpa dikupas cangkangnya, kemudian difermentasikan dalam waktu yang lama. Biji kopinya berbentuk lonjong dengan berwarna coklat muda. Kekuatan rasa kopi ini terletak pada rasa asam yang dominan, ada sedikit rasa manis dan pahit. Wine kopi memiliki kemasan ons 200 gram, kemasan saset seberat 25 gram. Harga kemasan 200 gram adalah Rp40.000, sedangkan untuk kemasan saset 25 gram itu Rp5.000. Selanjutnya, kemasan kopi wine tampak depan dan tampak belakang. Selanjutnya, kemasan produk jadi tampak depan, tampak belakang. Selanjutnya, kemasan saset tampak depan, tampak belakang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Desti Ayu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rehan, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran produk coffee wine. Pada strategi pemasaran produk coffee wine, terdiri dari 3 strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar atau segmenting. Produk kopi telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia dengan satu distributor per kota, terutama di daerah Bali, karena daerah Bali merupakan pusat wisatawan lokal maupun mancanegara. Yang kedua adalah pasar sasaran atau targeting. Di produk coffee wine ialah kaum milenial, orang-orang yang sudah dewasa, para pekerja, serta wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Dan yang terakhir adalah posisi pasar atau positioning. Adalah citra atau image yang dimiliki oleh produk coffee wine di tengah-tengah konsumen atau wisatawan, serta industri lain yang diajak bekerja sama. Coffee wine saat ini merupakan produk kopi yang berada pada posisi teratas di Provinsi Lampung. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Khairul Anwar Hidayat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang marketing mix atau bauran pemasaran dari PT Winner Coffee. Yang pertama adalah produk. Produk yang ditawarkan PT Winner Coffee adalah olahan kopi yang memiliki rasa wine, tetapi mengandung 0% alkohol, sehingga tidak melanggar prinsip negara dan juga agama.
yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya semua produk konsumsi harus memiliki label halal. Kemudian yang kedua adalah harga. Jumlah produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi adalah 4.500 bungkus coffee wine untuk kemasan 200 gram. Untuk harga coffee wine itu sendiri Rp40.000 untuk 200 gram. Kemudian untuk kemasan saset isi 25 gram memiliki harga Rp5.000. Yang ketiga adalah tempat. Penjualan dari Winner Coffee dilaksanakan di gerai yang terletak di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, dan juga Bandar Lampung. Selain itu, kami juga memakai sosial media dalam marketing. Yang keempat adalah promosi. Nah, promosi Coffee Wine menggunakan berbagai cara, antara lain menjalin kontrak dengan tokoh nasional yang menjadikannya brand ambassador, kemudian iklan TV, iklan media sosial, dan juga konten di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kemudian kami berkolaborasi dengan para pecinta kopi dan juga kolaborasi dengan food blogger. Yang selanjutnya yaitu proses. Proses yang kami lakukan, yang pertama adalah survei petani kopi di Air Hitam tentang bahan baku beserta kriteria buah kopi yang sesuai untuk dijadikan produk. Nah, kemudian membuat rancangan komposisi serta prosedur pembuatan wine coffee, lalu merencanakan target pasar dan juga pangsa pasar produk, serta merencanakan rencana kegiatan atau rencana pemasaran. Selanjutnya, sumber daya manusia. Dalam menjalankan perusahaan kami membentuk tim kerja mulai dari manajer, bagian keuangan, bagian administrasi, HRD, produksi, dan juga perkebunan. Sehingga kami bisa menghimpun dan berkolaborasi dengan banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Dan yang terakhir adalah bukti fisik. Dalam menciptakan karakteristik dari PT Winner Coffee, kami membuat logo yang sesuai dengan produk kami, yaitu Winner Coffee. Dan juga kami mendesain kemasan kopi sesuai dengan karakteristik dan juga budaya daerah setempat. Nah, hal ini bertujuan agar daerah tempat perusahaan berdiri dikenal oleh khalayak ramai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Khairul Anwar Hidayat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggun Maya Sastika. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Analisis SWOT. Yang pertama, Matrix PS atau Strategic Position and Action Evaluation. Berfungsi memetakan kondisi perusahaan dengan menggunakan diagram Cartesius yang terdiri dari 4 kuadran dengan skala ukuran yang sama. Yang kedua, Matrix SWOT. Alat analisis penting yang dapat digunakan untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan. Next. Selanjutnya, inventarisasi faktor-faktor internal. Faktor-faktor kekuatan yang dimiliki coffee wine sebagai berikut. 1. Cita rasa kopi yang khas. 2. Harga yang cukup terjangkau. 3. Jaminan bahan baku yang berkualitas. 4. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil. 5. Adanya pengembangan produk yang inovatif. 6. Pembeli yang cenderung menjadi pelanggan. 7. Adanya hak paten merek. Dan yang terakhir, mendapat sertifikat halal MUI dan BPOM. Next. Inventarisasi faktor-faktor internal. Faktor kelemahan yang dimiliki usaha coffee wine sebagai berikut. 1. Sering terjadi ketersediaan bahan baku yang tidak mencukupi. 2. Promosi penjualan belum optimal. 3. Lokasi usaha kurang strategis. 4. Pemasaran masih sangat sederhana. 5. Saluran distribusi yang panjang. 6. Belum pernah melakukan riset pasar. Next. Selanjutnya, inventarisasi faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan teknologi. 2. Terbukanya pasar ekspor. 3. Kerjasama kemitraan dengan pengusaha lain dan pemerintah setempat. 4. Perubahan jumlah penduduk. 5. Minat masyarakat semakin tinggi. 6. Kesadaran konsumen terhadap kesensitifan harga dan kualitas produk. Dan yang terakhir, brand image produk yang baik. Faktor-faktor ancaman adalah sebagai berikut. 1. Perubahan selera konsumen. 2. Banyaknya pesaing. Dan yang terakhir, ketergantungan dengan pemasok bahan baku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Anggun. Baiklah, presentasi akan saya lanjutkan mengenai hasil evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor lingkungan internal perusahaan yang telah teridentifikasi, yang mana merupakan kekuatan dan kelemahan, selanjutnya diberi bobot dan rating pada tabel hasil analisis matriks Internal Factor Evaluation atau IFE, yang nantinya penjumlahan skor masing-masing diperbandingkan dan selanjutnya dipetakan dalam matriks SPED yang menentukan posisi perusahaan. Total nilai terbobot yang diperoleh dari matriks IFE menjadi dasar untuk mengetahui respon coffee wine dalam memanfaatkan kekuatan dan mengantisipasi kelemahan. Hasil evaluasi matriks IFE dalam pemasaran coffee wine dapat dilihat pada tabel berdasarkan matriks IFE Internal Factor Evaluation tersebut, diperoleh jumlah skor kekuatan yaitu 1,90. Kemudian untuk faktor kelemahan, skor kelemahan yaitu 0,65 dengan total skor terbobot sebesar 1,90 dikurang 0,65 yaitu sebesar 1,25. Selanjutnya yaitu hasil evaluasi faktor-faktor eksternal. Sama halnya dengan faktor-faktor internal, faktor-faktor lingkungan eksternal perusahaan yang telah teridentifikasi, yang mana merupakan peluang dan ancaman, selanjutnya diberi bobot dan rating pada tabel hasil analisis matriks eksternal factor evaluation atau IFE, yang nantinya penjumlahan skor masing-masing diperbandingkan dan selanjutnya dipetakan dalam matriks page, yang menentukan posisi perusahaan. Dari hasil evaluasi faktor-faktor eksternal dengan menggunakan matriks EFE, External Factor Evaluation tersebut, diperoleh jumlah skor peluang, yaitu sebesar 1,65, kemudian faktor ancaman sebesar 0,60 dan diperoleh total skor terbobot sebesar 1,65 dikurang 160, yaitu sebesar 1,05. Kemudian dari hasil penghitungan internal dan eksternal, didapatkanlah matrix SPED atau Strategic Position and Action Evaluation, di mana berdasarkan hasil evaluasi faktor internal pada tabel menunjukkan nilai skor untuk kekuatan strength, yaitu sebesar 1,25, kemudian nilai skor kelemahan weakness yaitu, nilai skor untuk kekuatan strength 1,90 dan nilai skor kelemahan weakness sebesar 0,65, maka nilai skor untuk sumbu horizontal sumbu X yaitu 1,25, sedangkan faktor eksternal pada tabel jumlah skor untuk peluang oportunis yaitu 1,65 dan jumlah skor untuk ancaman sebesar 0,60 dan diperoleh skor total sebesar atau pada sumbu Y sebesar 1,05. Nah, dari hasil analisis tersebut dapat dilihat pada diagram menunjukkan bahwa posisi pemasaran wine coffee berada pada kuadran 1 atau strategi yang diterapkan dalam pemasaran kopi bubuk ini memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat dimanfaatkan peluang yang ada. Nah, strategi yang sesuai dengan kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif yaitu atau growth oriented strategi atau perluasan untuk memaksimalkan kekuatan internal dan eksternal perusahaan. Usaha coffee wine ini dapat melakukan strategi pengembangan pasar, kemudian pengembangan produk, serta inovasi produk dan pemasaran. Ya, selanjutnya yaitu matrix SWOT, strength, weakness, opportunities, dan strengths. Nah, berdasarkan hasil observasi langsung dan kajian literatur, maka dapatlah dirumuskan beberapa alternatif strategi pemasaran coffee wine melalui strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT. Di mana di bagian internal yaitu strengths dan weakness, di mana strategi SO-nya yaitu satu mempertahankan kekhasan cita rasa,
dan aroma serta kualitas produk, kemudian melakukan penetapan harga dengan orientasi biaya, selanjutnya meningkatkan kerjasama kemitraan dengan pemerintah, dan memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan untuk strategi WO, yaitu satu, membuat brosur melalui kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Perhotelan dan Deprindak. Selanjutnya melakukan promosi dan pemasaran melalui perkembangan teknologi atau internet, kemudian meningkatkan kerjasama dengan pengusaha lain seperti tokai kopi untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Yang keempat yaitu melakukan bekerja sama atau berlangganan dengan pihak ekspedisi dalam rangka pengiriman barang untuk tempat-tempat yang jauh. Kemudian untuk strategi ST, yaitu tetap mempertahankan kekhasan dan melakukan peningkatan kualitas produk, serta selalu melakukan inovasi agar produk dengan selera minat dan konsumen. Sedangkan yang terakhir yaitu strategi WT, yaitu melakukan promosi secara optimal baik melalui media cetak maupun media elektronik, serta selalu mengikuti kegiatan pameran agar produknya semakin dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian yang terakhir yaitu membuka gerai coffee wine secara langsung di lingkungan pasar atau padat penduduk. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 5 pemasaran mengenai produk coffee wine. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.